Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya dan saya hadir di ruang Wormes. Pemirsa, harapan saya saudara dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat WA teman pendeta yang mengalami bukan penderitaan, tapi penderitaan memang sudah menjadi bagian hidup pelayanan. Tetapi melihat gerejanya yang sudah pada rontok genteng-gentengnya dan membutuhkan dana, membutuhkan support dari saudara-saudara yang membutuhkan menyalurkan keuangannya begitu ya. Nah, itu memang perlu ada koordinasi supaya bisa membangun sehingga teman-teman kita yang percaya itu bisa ibadah dengan tenang begitu. Nah, saudara, terima kasih untuk doa yang dipanjatkan khususnya untuk pelayanan saya. Ini sudah hadir Mbak Yanti Ungaran. Ya, terima kasih Mbak Yanti sudah hadir. Dan terima kasih kesetiaannya senantiasa hadir. Saya harap Mbak Yanti sehat-sehat selalu. Nah, saudara, itu pokok doa dari salah satu teman pendeta yang gerejanya, saya lihat fotonya, sungguh-sungguh saya kasihan ya, siapa ya mungkin nanti saya mencoba menghubungi beberapa saudara siapa yang bisa membantu, paling tidak ya beli genteng satu atau beli batu bata satu ya, nanti kalau digotong beramai-ramai kan akhirnya jadi bagus. Bunda Rislaban, selamat datang ya dari Jakarta ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan itu ya. Nah, saya sangat mengapresiasi teman pendeta saya ini pelayanan di desa dengan fasilitas yang tidak seberapa tetapi memiliki semangat pelayanan yang tinggi. Itu merupakan bagi saya apresiasi yang cukup tinggi bagi saya ya. Banyak di antara teman-teman hamba Tuhan yang memiliki fasilitas lebih ya. Ada sepeda motor, ada pastori ya. Tetapi mereka pelayanannya kurang maksimal ya. Gitu ya. Nah, Pak Yakub ya, selamat datang ya. Nah, ini yang jadi pokok doa ya, dari salah satu gereja di desa, namanya Desa Kasembon ya. Mungkin Senin nanti saya akan datang sana mau melihat bagaimana sih sebetulnya kondisi yang sebenarnya. Bu Handayani, selamat datang. Nah, saudara, kalau melanjutkan perjalanan hidup saya setelah pulang lagi ke kampus Bu Renata, selamat datang. Saya sudah memiliki calon untuk diajak hidup bersama, bergumul di dalam iman nanti begitu. Nah, sebentar lagi memang saya harus menyelesaikan kuliah dan harus menetapkan di mana saya harus melayani. Tidak mudah, tetapi di dalam kesulitan itu seringkali Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, saudara, kali ini kita merenungkan firman Tuhan ya. Saya belajar dari tokoh ya. Saya ajak belajar dari tokoh dan kehidupannya kita terapkan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang bisa diklaim atau bisa diminta kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang tidak perlu diminta pun Tuhan memberikan. Nah, sekarang ini di antara
kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, adakah orang yang susah? Adakah orang yang susah? Bagaimana saudara menyikapi orang yang susah itu? Saudara kita yang sedang susah itu apa sikap kita? Apakah kita hanya mengatakan kasihan ya? Dan hanya berhenti di situ? Atau kita melakukan sesuatu? Misalnya bertindak menolong, ya. Bertindak mengkoordinir teman-teman yang bisa membantu. Di dalam kemanusiaan tidak ada agama, ya. Di dalam kemanusiaan itu menolong orang susah itu tidak ada kotak-kotak agamamu apa. Tidak. Selama dia menjadi manusia, seperti Tuhan Yesus kan, orang yang percaya dan tidak percaya, ya ditolong kalau memang nggak perlu ditolong. Nah, makanya tema apa yang saya renungkan pada pertemuan ini adalah menyikapi orang yang dalam keadaan susah sebagai orang percaya. Nah, beberapa kali pertemuan kita belajar dari kehidupan Yusuf. Beberapa kali pertemuan. Sudah banyak berkat yang kita terima ya untuk pelajaran hidup kita. Bukan orang lain, untuk pelajaran hidup kita. Nah, saat ini mari kita mendasari Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 57. Nah, saudara, sebelum saya membaca ayat ini, saya mengingatkan apa yang saya renungkan ini juga diunggah ke YouTube, ya. Nah, kalau saudara mensubscribe, like, share, saudara sebetulnya sudah mendukung pelayanan saya, ya. Jadi nanti saudara pagar, ya, atau nggak pagar, terus tulis nama saya Pujianto. Nah, akan melihat di situ beberapa khotbah saya, baik yang pendek maupun yang panjang. Nah, ini Anda sudah mendukung pelayanan saya, ya. Saya akan membacakan Kejadian 41 ayat 41 sampai 57. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu sekelilingnya di seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota, disimlah di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Bu Siswati Jasmine, ya, selamat datang.
Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lambung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Itu yang akan menjadi dasar pembicaraan kita kali ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, dengan demikian apa yang hamba-Mu sampaikan memberkati saudara kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang berkali-kali kita belajar urut ya, Yusuf terus ini, sementara ini Yusuf terus ya. Saya mau bertanya, pertanyaan saya ini begini, apakah pernah Bapak Ibu, saudara menilai diri kita sendiri? Diri kita sendiri ini kita nilai sendiri. Kalau di sekolah itu ada kan nilai-nilai dari guru. Nah, kira-kira kalau kita menilai diri kita sendiri ini, berapa menilai diri kita? Pertanyaan ini ditanyakan juga kepada saya, ditanyakan kepada saudara semua. Kalau misalnya diri kita ini dinilai, kira-kira nilainya berapa? 6, 4, 5, 7, 8, 10. Tentu hal ini sangat sulit untuk memberikan jawaban yang tepat bagaimana menilai diri sendiri. Tetapi maksud saya begini, berapa nilainya khususnya ketika kita melihat sesama kita sedang susah? Seberapa hati kita terbeban untuk menolong saudara kita yang sedang susah itu? Kira-kira kalau begitu berapa nilai? Saudara, kita tidak lepas pribadi kita, hidup kita, diri kita dinilai orang lain. Khususnya apa? Kepedulian kita terhadap sesama kita yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Nah, berapa nilainya? Nah, di dalam pelayanan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 2 ujian. Tentu Saudara atau Bapak Ibu juga mengalami. Ada 2 ujian yang menentukan memberi jawaban atas pertanyaan saya tadi. Yang pertama adalah sampai seberapa kita menolong atau mendukung salah satu saudara yang kehidupannya sedang susah. Sampai seberapa? Saudara, saya cerita salah satu mahasiswa teologi ya. Bapaknya adalah tukang batu, tukang bangunan. Tetapi masa pandemi ini ternyata tidak begitu laku. Padahal putrinya itu sekarang sedang semester 5. Bagaimana ini? Saya juga tidak mampu menolong
Karena satu semester itu 6 juta. Wow, besar sekali ya, satu semester 6 juta. Saya cerita ini. Nah, salah satu saudara ini terbeban. Wah, sayang ya Pak, kalau sudah tingkat 5, sudah semester 5, padahal tinggal 3 semester lagi nanti. Sudahlah Pak, saya yang membayari. Oh, benar ini. Tetapi kalau Bapak keberatan sebesar itu ya Bapak cicil saja, atau Bapak semampu Bapak, enggak, saya bayar semua. Saudara saya jadi terharu. Nah, pertanyaan kepada saya, kepada saudara, sampai seberapa kita menolong atau mendukung salah satu saudara kita yang kehidupannya sedang susah. Terus yang kedua, apakah kita ikut berduka? Apakah kita ikut berduka? Ketika ada orang yang sedang duka, ya. Apakah kita ikut berduka ya ketika ada kedukaan ya? Apakah kita membantu meringankan beban hidup yang berat? Saudara, ini orang Kristen itu diuji seperti itu setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita. Nah, yang paling sukar ini saudara, yang bersangkut paut dengan orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki keberhasilan hidup. Nah, apakah Anda, apakah saya tidak senang berdekatan dengan orang seperti ini? Saudara, dalam surat Filipi dinyatakan hari-hari yang sukar katanya. Selanjutnya ada pendapat yang penting dari ini, ada 2 yang dinyatakan. Ketika Paulus hidup penuh tangisan dan ketika Paulus hidup dalam sukacita. Bu Titin, ya, Bu Winarti, ya, ada 2 datang. Yang paling sukar itu orang yang berhasil dalam hidup, memiliki kedudukan. Nah, kita ini sekarang senang nggak berdekatan dengan orang yang seperti ini? Kalau Paulus, aku ini kesukaran ya sudah ngalami, kelimpahan aku ya sudah ngalami. Saya bacakan aja ayatnya. Filipi 4 ayat 10 dan 11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, sekarang coba perhatikan tulisan yang berlawanan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus ya pernah mengalami seperti itu ya, jadi tidak jadi masalah. Bu Sri Purwaningsih, Yaning, selamat datang. Tetapi bagi kita yang hidupnya susah melulu, nggak pernah senang nih saya. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang punya kedudukan, hidupnya berhasil, sukses, berkelimpahan? Senang nggak kita berdekatan dengan itu? Dengan saudara itu? Kalau hidup kita senang terus ya menghadapi saudara kita yang hidupnya susah, apakah kita hakimi orang iman orang itu? Hidup kok susah terus itu gimana? Kita merasa bahwa hidup berkelimpahan itu merupakan tanda bukti kita dekat dengan Allah. Apakah benar?
Banyak kali orang yang hidupnya kelimpahan lupa ke gereja, lupa beribadah, lupa sesamanya. Ini contoh saja. Pada suatu kali ada seorang yang membuat rumahnya ya, membuat rumahnya itu diborong gitu. Nah, tetapi borong pekerjaan, bukan borong bahannya beli. Tetapi yang dipercaya tukang ini beli bahan-bahannya. Setelah selesai, dibandingkan. Nah, itu susahnya gitu. Jadi kesepakatannya tadi begitu, dibandingkan. Saudara, akhirnya memang katanya kemahalan. Nah, sikap yang seperti ini bagaimana sebagai orang Kristen? Ada bilang begini, sama-sama dimakan saudaranya sendiri, mengapa sih nggak rela? Saya kalau belanja itu, kalau disuruh pilih ya pilih tokonya orang percaya. Kenapa? Kenapa begitu? Dia kan nanti dipersembahkan juga, untungnya untuk Tuhan. Gitu. Itu pikiran saya. Tetapi kalau tetangga saya, walaupun bukan Kristen itu jualan, ya pasti saya membeli. Ya hitung-hitung membantu dia. Kalau nggak ada yang beli terus gimana? Saudara, salah satu teman jalan-jalan tadi pagi bilang, jadi orang Kristen itu terlalu ribet karena harus membuktikan iman kita. Nah, misalnya contoh jadi Batu Sandungan. Ada orang ribut gara-gara parkir yang hanya 2.000. Mobil ditarik 3.000 mestinya, tetapi oleh tukang parkir ditarik 4.000. Geger hanya selisih uang 2.000. Nah, kalau ini orang Kristen loh, kehilangan 2.000 untuk menolong tukang parkir kok sampai bertengkar itu. Bertengkar bukan nilai uangnya besar, hanya 2.000. Nah, ini apakah nggak meruntuhkan harga diri kita seperti itu, saudara? Ada teman saya bilang, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan sahabat. Kalau kehilangan uang bisa dicari. Kalau kehilangan sahabat, sulit mencarinya. Dan saya pikir prinsip filosofi ini ya benar. Kalau memang kita mengasihi, ya tanda bukti kasih itu kan rela berkorban. Nah, kalau mengasihi kok maunya untung, melulu kan enggak kasih itu. Berarti ada yang dirugikan. Saudara, kita tidak sukar membayangkan apa yang dialami Paulus dalam tulisan tadi. Kembali kepada tulisan Paulus. Karena apa? Kalau kita melihat riwayat Paulus dalam Kisah Para Rasul misalnya, atau dalam surat-suratnya yang lain, pernah Paulus itu dilempari batu. Ya, karena Injil dilempari batu. Pernah dia itu tertular penyakit malaria dari daerah Pamfilia. Sakit, pelayanan sakit. Tetapi Paulus juga mengalami luka batin karena dimaki-maki oleh orang. Nah, saya barusan dimaki-maki orang, saudara. Ada seseorang kirim gambar kepada saya. Nah, gambar itu salah satunya adalah pakaian, ada wanita-wanita berpakaian bikini, you can see lah begitu. Saya tanya, melalui kiriman Bapak gambar itu berkatnya apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari kiriman itu? Jawabannya mungkin tersinggung dengan pertanyaan saya ini. Jawabannya begini, Anda ini kan pendeta, ya jelaskan dong sama umat, gambar itu maksudnya gimana, kan begitu. Kalau nggak bisa jelaskan, ya sudahlah,
copot itu jubah dan kolarnya itu, terus pakai, nggak bisa dipakai lah gitu. Loh, tersinggung orang ini, ya saya minta maaf. Maafkan kalau kata-kata saya itu menyinggung perasaan. Ya. Tetapi dia marah. Ya istilahnya marah. Nah, apakah saya harus melanjutkan meladeni orang yang tidak pada tempatnya seperti itu? Nah, orang Kristen itu ngirim sesuatu kepada temannya itu ada maksud dan tujuan. Tujuannya orang Kristen hanya 3, membangun, menghibur, dan menguatkan. Menguatkan apa? Iman. Ngirim gambar-gambar yang tidak punya arti. Wah, itu bagaimana itu? Terus kenapa saya harus sebagai orang yang rambutnya sudah putih dikirimi wanita-wanita yang you can see? Itu maksudnya apa? Kan saya bisa tersinggung juga. Saudara, inilah medsos, media sosial yang begitu bebasnya. Tetapi sebagai orang Kristen harus menulis atau mengirimkan sesuatu yang berguna. Saya banyak dikirimi renungan, ya saya senang, saya terima, saya baca. Ya harapan saya orang yang mengirimkan membaca, jangan hanya melihat kirimkan. Kadang-kadang mengirim video-video yang ya saya pikir ya nggak ada gunanya juga, makanya saya tidak pernah saya lihat, saya hapus. Hati-hati, kita ini bergerak, berbicara, berpikir, itu harus mendatangkan kekuatan, harus mendatangkan penghiburan, harus membangun iman teman kita. Itu begitu. Jangan sampai membuat luka batin orang karena perkataan kita. Terus nanti kalau ditegur, loh saya ini ya seperti itu. Kalau berkata-kata ya kalau sudah ya sudah. Loh, kalau kamu bisa mengatakan yang baik, yang menghibur, yang membangun, kenapa yang jelek kamu katakan? Nah, ini yang pertama, masalah Paulus. Nah, ada lagi orang punya pendapat, ini di dunia ini macam-macam. Kalau orang itu miskin, ya, itu adalah orang yang rohani. Ya, kalau miskin itu orang yang rohani. Sedangkan orang yang kelimpahan hidupnya itu terlalu duniawi. Malah tidak jarang didakwa berdosa. Bukankah begitu? Saudara, pendapat orang memang berbagai macam. Tetapi Paulus mau menunjukkan bahwa orang kaya tidak mesti seperti yang didakwakan orang-orang. Karena apa? Karena Paulus sudah merasakan, sudah tahu rahasia hidup kekurangan dan rahasia hidup berkelimpahan. Nah, bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang kaya? Apakah perlu kehidupan kerohaniannya diuji dulu? Kamu gimana? Saya memang sulit jadi hamba Tuhan ya. Kalau saya dekat dengan orang kaya, nah, gitu. Pak Puji kan sudah mendekati itu dah. Tetapi kalau saya tidak, juga orang berpikir orang kurang pergaulan, minder, kenapa sih? Nah, saya berkawan dengan orang yang cukup kaya menurut saya ya. Karena dia punya pabrik, karyawannya aja ada 300-an lebih karyawannya. Nah, ngajak jalan-jalan saya. Dan dia salah satu yang saya dengar dari mulutnya langsung. Gak ada Pak, orang kaya itu gak ada. Coba kalau udah keluar rumah, apa dia bilang kaya? Yang dipakai kan hanya pakaiannya itu saja, punyanya itu saja. Mengapa sih harus mengatakan kaya? Kalau Pak Puji itu mengatakan saya ini kaya, saya juga butuh Pak Puji, saya butuh mendengar Bapak, saya butuh bersama dengan Bapak.
mempengaruhi saya ini. Saya butuh pelayanan. Saya seringkali kesepian. Saudara, saya kaget juga. Jangan pikirkan omongan orang, Pak. Memangnya yang butuh tuh orang yang gak punya saja sama Bapak. Saya ya butuh. Nah saudara, ini salah satu keluhan yang saya dengar langsung di telinga saya. Tetapi sayang ya, kena COVID-19 dan akhirnya harus almarhum. Nah ini yang sulit bagi saya. Nasihatnya kepada saya itu senantiasa terngiang terus ya. Bapak jangan lupa bawa sanitizer. Kalau habis salaman dengan orang, tolong sanitizer. Duduk di restoran, sanitizer dulu, disemprot-semprot dulu supaya nggak ketularan. Malah beliau yang ketularan. Saya kadang-kadang agak lalai juga. Makanya kalau saya kena misalnya itu, ya wajar karena saya suka lalai. Nah saudara, inilah kenyataan hidupnya. Bahwa orang yang kaya pun membutuhkan pelayanan. Nah sekarang Paulus merasakan ketika sedang dalam kekurangan pelayanan, merasakan bantuan, merasakan perhatian, merasakan dukungan dari siapa? Dari Epafroditus. Epafroditus itu orang kaya. Dan banyak mencukupi kebutuhan Rasul Paulus. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti itu? Bahwa tidak ada jaminan apa-apa hidup ini. Ya, mau bergantung kepada siapa, berharap kepada siapa. Dan sekarang ini saya belajar. Ketika saya sudah lepas dari struktural gerejawi karena faktor purna tugas yang itu harus dijalani semua orang. Dan pensiun saya, maaf saya kata, itu hanya sekali diberikan karena memang tidak bisa diberikan tiap bulan. Harus dikembalikan, diambil semua. Kalau diambil tiap bulan ya kira-kira 300.000 per bulan. Nah bagaimana saya harus hidup seperti ini? Dan saya jauh dari jemaat. Saya di radio, sekarang pindah di radio, tidak ada jemaat. Yang ada cuma gedung dinding-dinding ini saja. Nggak ada orang ketawa, nggak ada orang kasih aplaus, nggak ada orang salaman terima kasih, saya diberkati Pak Pendeta, wah saya senang sekali, saya mendapat berkat. Nggak ada lagi. Bahkan setelah khotbah selesai, pulang dari studio ini, ya sudah seperti orang-orang lain. Tadi khotbahnya didengar orang atau enggak tahu. Tahunya kalau ada respon. Nah saudara, tetapi yang luar biasa, Tuhan bisa memanggil orang tergerak untuk membantu hidup kita, membantu pelayanan kita. Aku herannya di situ. Saya semakin yakin Tuhan itu hidup, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Itu di situ kalau hidup bergantung ya, bergantung kepada Tuhan itu. Oh benar. Nah saudara, saya yakin ada banyak saudara punya pengalaman bagaimana dipelihara oleh Tuhan. Nah, Paulus mengakui bahwa apa yang diberikan Epafroditus itu kepada dia itu sangat berarti. Dan sebetulnya Epafroditus sendiri itu memberikan apa yang dimiliki kepada Allah, bukan kepada dirinya. Karena apa yang diberikan untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara, sikap kita bagaimanakah menghadapi orang yang susah? Sikap kita bagaimanakah melihat pelayanan-pelayanan? Ingat bahwa apa yang kita bantukan kepada seseorang karena dia melayani Tuhan, sebetulnya Anda dan saya sedang memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan. Pak Didi Soekardi, selamat datang.
Misalnya Paulus menulis begini, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini keyakinan, saudara. Keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Saya berkunjung kepada seorang hamba Tuhan. Anggotanya ada 12 ya, yang hadir, gedungnya besar, tapi yang hadir 12 orang perintisan. Dan ini yang saya heran juga. Ketika dia membuka perintisan dengan beberapa orang, ada pengusaha dari kota lain, jalan-jalan ke situ. Ini apa Pak? Ini mau ada persekutuan. Persekutuannya apa ya? Perintisan. Itulah saya bangunkan Pak tempatnya. Dibangunkan. Bagus sekali, besar. Anggotanya cuma 12. Bu Eli Kristianingsih, selamat datang. Saudara, siapa yang menggerakkan pengusaha ini? Terus hidupnya bagaimana? 12 orang kampung, orang desa, persembahannya berapa? Tiap minggu paling banter 50.000. Kuat-kuatnya 100.000. Terus makannya bagaimana? Ibu pendeta ini, ya saya pikir kreatif, saudara. Jadi kreatif, terus dia mencoba. Ketika ikut PKK, ketika ikut Dasawisma, ya dia ikut itu. Itu kan ada grup WA. Dia moto baju gitu, baju yang bagus di toko, di foto, terus di share. Siapa yang butuh ini? Ya saya bisa mengusahakan. Harganya segini, ya tidak usah untungnya banyak-banyak. Ternyata dari jualan seperti ini Tuhan memelihara kehidupan pendeta ini. Wah, luar biasa ibu ini, kreatif ya. Ya, sampai sekarang banyak yang pesan. Nah, terus ada pabrikan di Bandung yang memberitahu, nggak tahu siapa yang memberitahu, kalau ibu butuh ini, butuh itu, bisa kirim kami. Nanti kami yang akan kemas dan kirim. Saudara, Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan penuh kasih dan cinta, maka dia akan pelihara hidup kita. Tiba-tiba ada orang yang terpanggil digerakkan Tuhan. Saya terharu, saudara, ini iman juga. Jadi saya bayar listrik agak tinggi nih, maaf ya. Tinggi terus. Biasanya dulu itu paling banter 150-200. Sekarang bisa 400-500. Wah, tinggi sekali ini. Ya saya nggak tahu bagaimana orang tuh tergerak, Pak, ini untuk uang beli bayar token. Siapa yang menggerakkan dia? Siapa yang tahu bahwa saya kesulitan membayar listrik? Itulah Tuhan kita yang berkarya di setiap hati seseorang. Kalau kita terpanggil untuk membantu saudara kita yang susah, terpanggil untuk membantu pelayanan saudara kita, jangan ditunda. Saudara sedang dipanggil Tuhan. Kalau tidak tergerak, ya misalnya hanya kehilangan 2.000 tukang parkir, kegiran ya, marah-marah, mana surat bukti parkirnya. Saudara, ujian yang paling berat saya katakan ya di dalam tergerak membantu orang lain. Saya sih telah banyak membaca buku-bukunya. Ujian yang paling berat menurut saya dalam hidup ini adalah gemerlapannya harta benda. Tergoda. Saya ini baru menang pencobaan. Saudara, saya sebetulnya sangat butuh. Maaf, ini saya kalau cerita bukan berarti minta. Saya sangat butuh sekali. Nah, oleh kantor saya, badan pengurus bilang, ya sudahlah, boleh apa dipinjam, nanti dikembalikan nyicil.
Nah, saya cerita sama anak-anak. Gimana menurut anak-anak saya yang sulung? Pak, jangan sekali-kali uang persembahan untuk pelayanan dipakai papa pribadi. Maaf. Oh, gitu ya, Dik? Ya, saya ingatkan saja. Itu adalah tanda-tanda tidak baik. Saudara, saya terharu anak saya. Anak saya menasihati saya begitu. Oh, begitu ya? Iya, jangan. Ini kan uang, ini kan persembahan dari seseorang. Ini untuk pelayanan papa. Ini untuk pelayanan. Kok papa pinjem banknya bank apa? Saudara, ditegur anak sendiri. Dan saya berterima kasih. Akhirnya saya batalkan. Terima kasih perhatian teman-teman majelis pimpinan, ya, pengurus. Tetapi saya tidak jadi. Kenapa? Ya, alasannya seperti itu. Ini kan kalian memberi persembahan. Orang-orang memberi kan untuk pelayanan, bukan untuk saya pinjam. Saudara, ini penting bagi kita. Jangan pinjam uang yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, kualat kita, benar-benar kualat. Nah, saudara, bahwa dan kita harus sadar, godaan itu harta benda. Godaan itu keinginan, bukan kebutuhan, keinginan. Ada teman pendeta bilang bahwa tidak semua orang bisa menerima kelimpahan, bukan kelemahan, kelimpahan. Tidak semua orang bisa menerima kelimpahan, tidak siap menerima kelimpahan itu. Mengapa begitu? Kadang-kadang orang yang menerima kelimpahan itu terkena goda untuk menjadi sombong. Ini contoh lagi, praktis saja. Saya pelayanan di sebuah gereja yang terpencil, di desa. Tetapi saya yang kaget, itu ibu pendetanya itu palungnya itu besar, gelangnya 2, belum cincinnya itu ada 3. Ini dipakai ke gereja. Saya kok lihat jemaatnya ada yang pakai sandal jepit, ada yang pakai kaos oblong saja, ada ibu-ibu juga pakaian sederhana. Kok tega-teganya tuh pakai seperti itu untuk siapa? Kan dia makan juga dari jemaat, persembahan jemaat, bahkan mungkin baju juga dibelikan jemaat. Kok bisa seperti itu pamer kalung? Ada gejala-gejala kesombongan. Orang yang berkelimpahan itu, yaitu godanya itu sombong. Harta benda, ya kalau kita fokus orientasinya ke harta benda, itu menjadi penghalang tumbuhnya kerohanian kita. Jadi yang dipikir itu bagaimana dapat, bukan bagaimana memberi. Saudara, saya baru saja ini Natal ini dapat persembahan tumbler. Saya juga heran ya. Bapak butuh berapa? Kami kirim. Staf saya, staf pelaksana saya mungkin ada 30 mungkin. Udah saya kirim 50. Nah, saya nggak ngitung staf lapangan saya itu banyak. Wah, ya nggak cukup ya. Kalau staf lapangan juga. Berapa, Pak? Wah, saya nggak bisa ngitung ini, nanti banyak tanya. Udah tak kirim 50 lagi, udah 100. Lupa lagi, wah si ibadah. Belum dapat ini si ibadah. Saya minta maaf, waduh maaf ya. Saya lupa ini si ibadah belum dapat ini. Berapa Pak jumlahnya? 30 atau berapa? Loh, ya nanti tak kirim lagi 50. Orang itu memberi percaya kepada saya. Saudara, dia memang orang berkelimpahan, tetapi
berbagi, mikir apa yang akan saya berikan ya kira-kira. Natal nanti kira-kira aku memberi kepada pendeta di desa apa ya, paling nggak baju lah. Saudara, kadang-kadang saya malu ketika saya diundang khotbah di Banyuwangi. Saya bilang sama pendetanya, Pak, saya tidak bisa pakai jas dulu ya, saya pakai batik boleh ya? Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Padahal di gereja itu kalau mau naik mimbar pasti harus rapi, pakai jas, pakai dasi begitu ya. Tapi untuk saya enggak. Nah, saya pulang dibelikan kain jas, sak bajunya, jas celana lengkap. Saya, loh Pak ini untuk apa? Sudahlah untuk Pak Puji lah nanti kalau. Nah, ada fungsinya juga kalau saya khotbah di Jakarta atau khotbah di kota-kota besar, ya pakai itu. Saudara, inilah sikap yang mengharukan. Kebetulan saya jadi objek bukan jadi subjek. Ditolong. Ya. Nah tadi saya katakan bagaimana sikap kita terhadap orang kaya. Apakah mereka kita terima dengan tangan terbuka? Kita menyediakan bangku untuk duduk di gereja khusus. Ini untuk khusus orang kaya-kaya. Apa begitu? Atau kita samakan karena orang itu kaya miskin di hadapan Tuhan sama saja. Dan ingat baik-baik, banyak orang kaya yang lebih setia daripada orang yang miskin dalam pelayan. Setia memberi, setia pelayanan. Bahkan kadang-kadang pergi kemana-mana enggak mau dikasih uang bensin. Wah, udahlah. Contoh ketika saya pengobatan di Klaten, pengobatan gratis di Klaten, ada salah saudara yang ikut. Dia sudah menyediakan sopir itu 2, dia sendiri nyetir, ya. Jadi dia sendiri mobilnya dipakai. Ketika makan di restoran yang saya mau bayar karena memang lembaga yang, tapi dia bilang nggak usah Pak, saya yang bayar. Uang Bapak nggak laku. Uang saya asli Pak, sudahlah nggak laku. Kantongi aja dulu. Dia yang membayari semua, padahal rombongan saya cukup banyak, udah 30 mungkin. Pak ya jangan begitu Pak, ini kan banyak, sudahlah, saya sudah menyediakan untuk itu. Setia dia, kemana-mana ikut, padahal dia yang keluar duit. Merasa bahwa dia dipanggil untuk melayani dengan caranya. Jadi kita jangan membedakan orang itu karena harta benda. Kita harus menerima semua orang dengan kepribadiannya, kekurangan serta kelebihannya. Jadikan tim untuk melengkapi kita. Saudara saya ajak belajar dari kitab Kejadian sebagai cermin hidup kita. Jangan lupa pertanyaan awal tadi. Sejauh manakah saya dan saudara menopang, menolong saudara kita yang hidupnya dalam kesusahan? Ini ujian bagi kita. Ya, Pak Yeskiel Suyanto, selamat datang. Ini ujian bagi kita. Kita ini termasuk orang yang kikir, ya, yang hitungan, atau kita ini ya kurang lebih lah. Misalnya saya nukangkan itu apa tuh talang-talang itu yang di atas itu harus diperbaiki gitu. Setengah hari selesai. Tukang itu kalau kerja 100.000. Ya. Nah, setengah hari apa saya bayar 50.000? Enggak, saya bayar 100.000. Loh Pak, kok banyak? Enggak apa-apa. Enggak usah makan, tapi istri saya kasih makan. Loh kok pakai makan segala? ya ada makan aja lah. Saudara, saya lebih senang kalau yang makan saudara kita. Kalau lebih sedikit kan saudara kita yang makan. Mengapa sih lebih sedikit kita nggak mau? Saudara,
Jikalau kita, saya dan saudara menjadi orang berhasil di dalam hidup, itu bukan karena kita sebetulnya, tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan gak menyertai, usaha apapun dibuka, gak pernah laku. Ini benar ini. Percayalah Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan diakui sebagai orang yang bisa dipercaya. Tetapi Tuhan juga mengakui kita kalau diberi kelimpahan itu dipercaya Tuhan mengelola berkatnya. Erma Anggraini di Malaysia ini datang. Saudara, ini penting bagi kita. Kalau kita berkelimpahan itu karena dipercaya Tuhan. Nah, lebih-lebih ketika kita dipercaya berkelimpahan dan kita tidak keluar dari koridor kehendak Tuhan, kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan menuai. Nanti ya, khotbah yang akan datang akan menuai kebaikan yang berlipat dari Tuhan yang tidak pernah dibayangkan. Sukses hidup tidak menjadikan kita keluar dari koridor persekutuan dengan Allah. Anugerah Tuhan itu disediakan bukan saat ini yang kita nikmati, bukan. Tetapi masih ada disediakan yang lain yang di depan kita tidak bayangkan. Menunggu apakah kita setia dalam berjalan dalam koridor Tuhan atau tidak. Nah, sekarang coba kita merenungkan Yusuf. Yusuf dalam kehidupannya masih remaja ditolak oleh keluarga. Walaupun disayang oleh bapaknya, tapi saudara-saudaranya menolak. Nah, Yusuf ini ketika ditolak, kalau zaman sekarang, seorang yang ditolak oleh keluarga tiba-tiba memakai mahkota di hadapan rajanya, pasti orang yang demikian menjadi daya tarik orang banyak. Betul gak? Bu Sutiah ya. Mesti daya tarik orang banyak. Orang menjadi terbuang keluar dari persekutuan keluarga, pasti banyak yang mendoakan. Saya yakin saya juga banyak yang mendoakan. Saya merasakan kok kalau ada yang banyak yang mendoakan itu saya terasa. Kadang-kadang saya ada teman, Pak, mari kita bersafaat. Itu artinya nama saya disebut. Di WA ada tulis, mari kita bersafaat. Bahkan ada yang menolong. Karena ada rasa kasih. Mengapa sih ada orang ditolak oleh keluarganya? Ditolong. Ini cerita yang baru saya tulis saja. Jadi seorang ibu naik bis, itu matanya memperhatikan seorang gadis yang air matanya itu membasahi pipinya. Diusap, masih lagi diusap. Ibu ini seharusnya harus turun, tetapi karena melihat gadis ini diikuti sampai di mana bis ini berhenti. Akhirnya bis itu berhenti di terminal terakhir dan gadis itu turun karena memang orang-orang disuruh turun dan ibu ikut turun. Gadis itu bersandar di tiang di terminal, didekati mau kemana. Dia geleng-geleng kepala. Loh, kok geleng-geleng kepala? Saya diusir orang tua saya. Kenapa? Saya hamil. Loh, kenapa kok hamil kok tidak diterima dengan sukacita, tapi kamu diusir, nak? Ya, pacar saya nggak bertanggung jawab. Maukah kamu pulang bersama saya? Mengangguk. Pulang, diangkat jadi anak angkat putrinya. Dirawat dengan baik, diperiksakan sampai melahirkan. Setelah melahirkan, disekolahkan lagi. Kepedulian, menolong, ada rasa kasihan. Dan pasti upahnya ibu itu
sudah disediakan oleh Allah. Terus Yusuf di tanah orang asing lagi. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, orangnya berbeda, karakternya berbeda. Bayangkan kalau tidak disertai Tuhan, mampukah Yusuf? Ini jadi budak, sudah kelihatan disertai Tuhan. Apa saja yang dikerjakan sukses. Sehingga dipercaya Potifar. Tetapi karena itu ada godaan dari istri Potifar. Kok istri pejabat bisa tergoda dengan budak, itu juga heran saya. Tetapi akhirnya kena fitnah, Yusuf dipenjara. Saudara, perjalanan hidup itu seperti itu. Tidak senantiasa mulus. Di penjara bawah tanah dingin lagi. Dan orang yang seperti itu pasti doanya untuk lepas dari penjara itu bertahun-tahun, bukan hanya sebentar. Nah, bagaimana tanggapan saudara? Tanggapan saya ketika ada orang yang tersia-sia seperti itu. Apakah kita punya kepekaan? Apakah kita punya rasa belas kasihan? Saudara, sikap kita bagaimana itu tema kita pada pertemuan ini. Ketika di lingkungan kita, di saudara kita ada yang sedang mengalami musibah dan susah. Ini pertanyaan ini jawabannya masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan. Bagaimana hidup kami sebagai murid Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati saudara kami yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Haleluya, amin. Nah saudara, kita lanjutkan nanti hari Senin, ya Senin malam ya, nanti Sabtu malam atau Minggu malam ada khotbah bahasa Jawa. Yang senang bahasa Jawa bisa belajar bersama-sama dengan saya. Nah saudara, sampai ketemu lagi ya, saya akhiri sekian dulu. Dan saya memang diingatkan supaya kalau membawa renungan jangan lebih dari 30 menit katanya. Saya kadang-kadang 1 jam. Nah saudara, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi di hari berikutnya.